Di pondok setiap Kamis malam Jumat, tadi malam kami baca Yasin bersama. Saya selalu mengajarkan, mari kita jaga integritas, jangan sampai kita curang. Dan seorang hakim, tetaplah dia manusia, dia punya darah, dia punya jantung, dia punya hati, degupnya sama. Takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, karena dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua PT UN Provinsi Riau. Di Mesir itu kalau dia tokoh agama, topinya warna merah dibalut dengan kain putih. Di atasnya merah, ada jambulnya, itu dipanggil dengan Azhari. Azhari berarti dia tokoh agama, orang Universitas Al-Azhar, Azhari. Tapi kalau dia pakai torbus, topi Turki yang merah ada jambulnya, tapi tidak ada kain putihnya, itu dipanggil dengan kalangan intelektual, namanya Afandi. Nah, itulah asal nama Pak Ketua PT UN. Effendi. Orang yang ulama, rohaniawan, agamawan itu dipanggil Azhari. Yang intelektual dipanggil asalnya Afandi, sampai ke Indonesia jadi Effendi. SHMH, sarjana hukum. Kita ini kalau berbicara, berpikir, hati, tiga ini mesti sejalan. Yang saya omongkan itu mesti dari pikiran yang sadar dan dari hati yang tulus. Maka tiga itu mesti mendapatkan cahaya dari Allah. Mulut, pikiran, dan hati. Nah, itu bahasanya Tricahyo. Tiga yang bercahaya. Makanya pagi itu kita minta cahaya dalam sholat tahajud sebelum subuh. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Berikanlah hatiku cahaya, telingaku cahaya, dan mataku cahaya. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Rupanya kalau habis makan lupis ini lancar bahasa Inggris kita. Dikasih lupis tadi. Jadi kalau ada orang ngomong what is in a name, apalah arti sebuah nama, dalam Islam nama itu adalah doa. Nah, jadi rupanya Pak Ketua diberi nama, dia akan menjadi intelektual, memang betul-betul jadi. Pak Wakil Ketua juga bercahaya dia di sini. Kalau sekarang cahaya itu lebih hebat lagi, menyala abangku katanya kan. Nah, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi saya di Pekanbaru ini Selasa, Rabu, Kamis. Kecuali pekan kedua itu Jumat, Sabtu, Ahad saya di sini karena ada perjanjian dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketuanya namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu bahasa Arab artinya uang emas. Itu maka beliau kami angkat jadi ketua yayasan karena dia kaya terus. Tidak akan mungkin korupsi. Karena baru lahir saja sudah dinar. Dinar itu duit keping uang emas, satu kepingnya itu 4,25 gram emas. Jadi yang namanya tidak saya sebut, jangan berkecil hati. Bukan tidak mau saya bahas, tapi habis waktu kita nanti. Begitu cara ngelesnya. Ada Ketua KI Ustadz Tatang Yudiansah, bapak-bapak yang mulia, para hakim, ibu-ibu hakim, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi PT UN
dalam mengawasi pemerintah menurut ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya mengurus darah haid, darah nifas, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk. Enggak. Islam itu tidak hanya mengurus halal, haram, makruh, mubah, enggak. Tapi Islam mengurus bagaimana mengelola sebuah pemerintahan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, digantikan Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab. Meninggal Umar, Utsman bin Affan. Meninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib. Meninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berdiri Bani Umayyah. Habis Bani Umayyah, berdiri Bani Abbasiyah. Sampailah masa Turki Utsmani, sampailah di Riau ini 1723. 1723 ada seorang laki-laki namanya Jalaluddin Rahmat Shah yang digelar sebagai Raja Kecik, Sultan pertama Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jadi 1723 berakhir pada tahun 1145. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno. Kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagiannya itu diatur dengan hukum Islam. Dan ada satu kitab khusus tentang mengatur ini dalam mazhab Syafi'i. Kebetulan kita bermazhab Syafi'i. Nama imamnya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah. Jadi buku ini umurnya 1000 tahun yang lalu. Judul bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum hakam yang terkait dengan pemerintahan. Makanya di Indonesia semua ini diadopsi. Ada yang diambil dari hukum adat, ada yang diambil dari hukum Islam. Maka pengadilannya pun ada pengadilan hukum Islam, talak, carai, warisan, hulu, li'an, zihar. Kemudian ada hukum yang terkait dengan masyarakat secara umum, pidana, perdata. Ada yang terkait dengan hukum angkatan laut, darat, udara, TNI. Dan kemudian ada pengadilan masyarakat yang tidak puas, merasa tidak mendapatkan keadilan. Kalau dia bersengketa dengan pemerintah, dia bisa melapor ke PT UN. Ustadz kok tahu? Itu yang kami obrolin tadi sebelum kesini. Makanya saya kalau ke kantor itu nggak mau langsung ceramah. Saya mau duduk-duduk dulu. Supaya apa? Supaya bisa sarapan. Nah, dan kita bisa dapat bahan. Nah, 4 pengadilan ini diantaranya adalah bahwa pemerintah itu bukan malaikat. Dia manusia. Dia bisa saja salah. Dan ketika dia salah, silap, dan yang teraniaya adalah masyarakat. Masyarakat ini lemah. Di mana masyarakat meminta keadilan? Keadilan mereka temukan di PT UN. Maka kalau dia sudah mendapatkan keadilan itu, berarti kita sudah menempatkan. Apa kata Umar bin Khattab ketika dia diangkat menjadi khalifah? Kata Umar bin Khattab, Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu yang merasa kuat, sesungguhnya dia lemah di hadapanku. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hak orang lemah darinya dan kuserahkan kepada pemiliknya. Waddha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, sesungguhnya dia kuat di sisiku. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hak yang diambil orang kuat, kuserahkan kepada dia. Umar bin Khattab itu kalau ada orang mengatakan, nggak ada Umar bin Khattab sekarang. Ada. Pemerintah yang dianggap kuat, hebat, disokong oleh kekuatan politik, kepala daerah, menang pilkada, keputusan-keputusan negara. Kalau ada masyarakat yang teraniaya, ambil contoh jalan. Jalan ini lurus. Trans Sumatera. Ihdinas siratal mustaqim. Maka jalan itu disebut dengan jalan tol. Karena dia lurus. Lalu kemudian ada orang yang tanahnya milik dia, sertifikat, dikeluarkan juga oleh negara. Bahwa tanah ini terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Lalu kemudian yang mau membuat ini juga negara. Dan dia merasa teraniaya, dia tidak merasa puas. Kemana dia melapor? Dia akan melapor ke PT UN. Maka keluarlah berita. Bapak Fulan dari desa Anu mempetunkan.
Saya pun nanti keluar juga berita nih, UAS di Petun. Hebat. Mau tahu lengkapnya? Tonton di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi, keadilan itu tidak dimiliki orang yang berkuasa, tapi dimiliki orang yang bisa menempatkan pada tempatnya. Lawan daripada keadilan adalah zalim, az-zulmu. Kata Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, karena dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mesir itu, waktu saya kuliah di Mesir, saudara kita dari Kristen Ortodok Koptik. Mereka Ortodok ini timur. Kalau yang barat itu Katolik Romawi. Yang barat disebut Katolik Romawi, Roma, dipimpin Paus. Kalau yang timur ini Ortodok. Pausnya di Alexandria. Jadi ketika itu pemerintahan Islam, nama gubernurnya Amr bin As. Amr bin As membangun jalan. Kena jalan saudara kita yang Koptik ini. Dia lapor ke Umar bin Khattab. Kata dia ke Umar bin Khattab, ini tanah saya ini diambil oleh gubernur. Maka Umar bin Khattab mengambil tulang, betul-betul tulang, bukan yang dari Medan. Diambilnya tulang, digarisnya pakai pedang. Diambilnya tulangnya udah serik kering, digarisnya pakai pedang lurus. Habis itu, serahkan ini ke gubernur Mesir. Namanya Amr bin As, sahabat Nabi. Panglima perang. Sampai ke Amr bin As dilihatnya tulang. Nggak ada pakai surat. Apa maksud tulang ini? Bahwa kau akan mati dan kau akan jadi tulang, maka kau mesti lurus, bersikap lurus, jangan zalim, jangan aniaya, lurus. Sadarlah dia bahwa dia salah. Kemana waktu itu rakyat Mesir yang tidak Islam ini melapor? Langsung ke khalifah. Sekarang nggak bisa, tidak sesimpel itu mau mendekat ke presiden. Banyak jalurnya. Maka manusia ini berpikir, bagaimana supaya masyarakat ini bisa? Maka muncullah ide membuat satu lembaga yang disebut dengan PT UN. Jadi sehingga siapapun yang teraniaya dari seluruh provinsi, dari Sabang sampai Papua, dia bisa melaporkan tindakan dari Pemko, Pemda, Pemprov, dinas, kantor, badan, TNI, semua yang terkait dengan dia untuk dia mendapatkan keadilan. Maka bicaranya memang enak. Kenapa? Karena orang, terutama yang mulia, Bapak Ibu Hakim, tempat bersidang ini di atas meja hijau, dan hari ini hakim pula yang di bawah, saya pula yang di atas. Wah, memang saya udah lama ceramah di mana-mana, tapi di PT UN ini sampai saya lupa saking lamanya udah tidak ke PT UN. Nah, jadi ketika orang diposisikan begitu, maka sesungguhnya dia sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan. Hakim diambil dari 3 huruf, ha, kaf, mim, hukum. Orang yang menetapkan hukum itu disebut dengan hakim. Orang yang menetapkan hukum dengan adil disebut dengan hikmah. Orang yang memilih hikmah disebut dengan hakim. Kalau pakai alif, hakim, orang yang menetapkan hukum. Tapi menetapkan hukum tidak hitam putih. Dia mesti ada hikmah. Makanya ketika ada seorang mencuri, lalu kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Umar tidak langsung menghukum. Umar bertanya, kenapa kau mencuri? Karena gaji saya diambil oleh majikan saya, dimakannya, dan dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Maka Umar bukan menghukum si pencuri itu, tapi menghukum majikannya. Dia mencuri karena makanannya dicuri duluan. Jadi ada kebijaksanaan di sana. Walaupun lambang pengadilan itu adalah perempuan yang matanya tertutup dengan neraca keadilan, menang dan kalah, berat dan ringan, yang menang ke atas, yang kalah ke bawah,
dan matanya mesti tertutup karena dia tidak melihat bahwa itu kawannya, bahwa itu sahabatnya. Makanya jangan orang bertanya-tanya, kenapa PT UN tidak ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you, dengan Pemda? Karena tidak semua mesti silaturahim. Jadi kadang orang ini kalau sudah hubungan baik, marilah kita silaturahim. Karena kalau sampai PT UN silaturahim dengan Pemda, dengan Pemko, terjadi sesuatu, keluar berita, apa kata wartawan? Pantasan Pemdanya menang terus, rupanya udah silaturahim orang ini. Saya pun berani ini kemari ini, karena saya sampai hari ini tidak ada kasus hukum. Seandainya ada, saya pun tidak juga berani kemari. Saya akan katakan, Ustaz Al-Naf, untuk sementara saya jangan dulu ceramah di PT UN. Kenapa? Karena kalau nanti perkara saya menang, orang akan bilang, apa pantaslah dia menang? Beberapa hari yang lalu kan ceramah dia di situ. Ini perlunya kita menjaga. Hakim memutuskan karena Allah. Tidak bisa kan dia putuskan karena nggak enakan. Kalau kata orang Jawa Barat, keuh pakeuh, nggak enak hati. Orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang yang tidak sadar diri. Aduh nggak enak, aduh nggak enak. Orang yang nggak enakan, dia akan selalu ketemu dengan orang yang nggak sadar diri. Baru saya kirim di grup WhatsApp. Bukan hadis Nabi, dapat saya di meme. Makanya dia berbuat itu bukan karena nggak enak hati, tapi dia berbuat itu karena memang itulah kebenaran. Karena kalau tidak berarti dia zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya punya dosen, saya sebelum ke Mesir kuliah di IAIN. Dosen saya itu bilang, saya lulus jadi hakim dan lulus jadi dosen. Terus Bapak pilih jadi mana, Pak? Saya pilih jadi dosen. Kenapa Bapak pilih tak jadi hakim? Karena kalau saya jadi hakim, saya putuskan 100 perkara. 100 orang senang dengan saya, 100 orang benci sama saya. Kenapa benci, Pak? Yang menang sayang, yang kalah benci. Maka lebih selamat jadi dosen, kata dia. Tapi kawan saya, satu angkatan, kami sama-sama ikut tes dosen. Saya ikut tes dosen, lulus, dia pun lulus juga. Tak lama sesudah itu dia lulus jadi hakim. Dia pilih jadi hakim. Saya yang menarik berkas dia jadi dosen. Saya tanya, kenapa kau pilih hakim? Gajinya lebih besar, kata dia. Jadi, orang yang sudah memutuskan bahwa dia pemutus perkara menjadi hakim ini, memang ujiannya sangat berat. Itu makanya hakim-hakim itu ditempatkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, pindah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pindah. Saya dulu bertanya, kenapa dia tidak di situ saja? Saya tanya, Pak Hakim, kenapa hakim itu mesti diletakkan dari mulai Aceh, nanti pindah ke Atambua, NTT, habis itu pindah lagi ke Banjarbaru, habis itu pindah lagi ke Sorong? Karena kalau ditempatkan dia di tempat yang sama sampai 5 tahun, 10 tahun Pak Ustadz, dia sudah banyak kawan ngopinya di situ. Kalau sudah banyak, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi akan jadi belati. Nah, maka supaya dia tidak terlalu banyak. Makanya, kalau ada orang di Pekanbaru ini, yang tinggal di komplek, kebetulan di komplek perumahannya itu ada hakim, dan hakim itu tidak terlalu akrab, dia harus maklum, karena memang hakim itu menjaga. Nah, ini perlu juga saya sampaikan, mana tahu ada di daerah Pekanbaru ini masjid. Kenapa lah hakim itu tidak pernah ke masjid ya Pak Ustadz? Nah, ini jawabannya. Karena kalau sampai dia akrab dengan jamaahnya itu, nanti rusak keputusannya. Nah, ini. Tapi jangan gara-gara ini hakim tak ke masjid. Tetap ke masjid. Masalahnya orang kita, ini saya bilang orang kita, orang Indonesia, orang Timur ini, kalau sudah berteman, tidak siap berbeda. Dan kalau sudah berbeda, payah berteman. Saya perhatikan orang kita begitu. Kalau sudah berteman, akrab, nggak siap untuk berbeda. Dan kalau sudah berbeda, payah berteman. Itu tidak terjadi di Mesir. Jadi saya punya dosen, mazhabnya Hanafi. Namanya Syekh Abdul Fattah, mazhab Hanafi, dosen tua, senior, pakai tongkat kalau ngajar. Yang satu lagi mazhabnya Syafi'i, namanya Syekh Dr. Rojai.
Saya ingat betul Syekh Abdul Fattah ini. Kenapa saya ingat sama dia? Karena mata kuliah saya nggak lulus tingkat 1. Dia nulis di kitabnya, kata dia, lamsur rajul lil mar'ah la yanqudul wudu. Laki-laki dengan perempuan kalau bersentuhan kulit tidak batal wudunya. Sedangkan saya dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi saya nggak setuju dengan dia. Saya buat di situ, saya nggak setuju, nggak lulus saya. Karena dia mazhab Hanafi. Tahun depan mata kuliah itu saya bawa naik ke tahun kedua. Dosennya namanya Syekh Dr. Rojai, mazhabnya Syafi'i. Dia tulis di situ, laki-laki perempuan kalau bersentuhan wuduknya batal. Ini dosen saya ini, mazhab Syafi'i. Saya lihat mereka berdua di ruang dosen, akrab. Ngobrol, akrab, cipika-cipiki, ketawa-ketawa. Ternyata Manchester United dengan Liverpool itu akrab. Supporternya aja yang ribut. Jadi di tengah perbedaan itu mereka bisa berteman, berkawan. Jadi seorang hakim, karena dia adalah pemutus perkara, maka dia juga manusia yang mungkin silap dan salah. Dan di sana dia punya ada hubungan emosional. Ada hubungan ini nasab. Ayah, ibu, paman. Ada hubungan ini nikah. Istri, ipar, ada hubungan ini emosional. Dasar emosional manusia itu ada 6. Bahagia, sedih, takut, cemas, kaget, jijik. Biasanya kalau sudah disebut emosional itu bawahnya marah. Hati-hati Ustaz Somad, itu orangnya emosional. Padahal emosional itu ada 6. Marah itu hanya salah satu daripada emosional. Itulah yang dijaga oleh seorang hakim. Bagaimana dia bisa memutus di hadapan Allah. Dan itu berat sekali. Andai saya lah disuruh memilih, tak sanggup saya. Makanya kalau ada orang ngomong ke Pak Hakim, kenapa Bapak mau jadi hakim? Hakim ini kan berat. Bapak tinggal jawab, hakim ini berat, biar aku aja. Saya orangnya tak enak hati. Saya pergi ngajar ceramah di salah satu sekolah. Tiba-tiba datang ibu-ibu membawa kertas. Ustadz Somad, anak saya sudah saya daftarkan ke sekolah Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz, anak saya ingin betul masuk ke sekolah Ustadz. Dilema saya. Anaknya mau sekolah, ibunya pun mau. Di zaman edan orang nggak mau memasukkan anak ke pondok, ini malah mau. Tapi kalau saya terima, saya merusak sistem. Maka saya bilang begini, Bu, memang saya pembina yayasan, tapi saya tak ada kuasa di situ. Yang berkuasa adalah panitia penerimaan santri baru yang terdiri dari ustazah-ustazah. Dan ketuanya adalah istri saya. Saya tak berani melawan dia. Paksa saya alaskan begitu. Kenapa? Untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan dia. Karena kalau tidak saya merusak sistem ini. Saya sendiri yang merusak. Di pondok setiap Kamis malam Jumat. Tadi malam kami baca Yasin bersama. Saya selalu mengajarkan, mari kita jaga integritas. Jangan sampai kita curang. Tiba-tiba saya di balik itu ngomong, terima aja anak si Anu ya. Apa kata ustazah-ustazah itu yang ngajar itu? Ustaz Somad tuh ngomong aja ceramah integritas. Di sini, maka sampai hari ini tidak ada satupun anak pondok yang diterima karena rekom KTBLC karena saya. Tahun lalu yang mendaftar 300 anak, yang lulus 150. Tak ada sama sekali. Bahwa ada jamaah yang, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sudah lulus. Dalam hati saya tak ada kutolong. Begitu juga dengan pondok kita yang laki-laki, Nurul Azhar. Kebetulan ketua yayasannya Ustadz Al-Nab Dinar dan pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah. Datanglah kawan saya sekolah dulu. Anakku ingin betul mau masuk ke situ, Mat, kata dia. Dia tak panggil Ustadz, panggil Mat aja karena kawan sekolah. Anakku ingin betul, tolonglah teleponkan pimpinannya itu Ustadz Al-Nab. Saya bilang, saya kalau kau suruh ceramah di stadion, di tanah lapang, di gor, di lapangan sepak bola, insya Allah dengan izin Allah sanggup saya. Tapi kalau untuk ngomong ke Ustadz Al-Nab, untuk menelpon dia, tolonglah terima ini, tak sanggup saya. Kalau untuk meminangkan anak lajang dengan anak gadis mau nikah, sanggup saya menghadapinya, saya bilang. Tapi kalau untuk, bukan untuk saya, untuk ada orang mau nikah.
Tapi kalau kau suruh saya untuk menghadapi Ustaz Al-Nab, tolonglah Ustaz Al-Nab masukkan nomor ini, tak sanggup saya bilang. Nah, jadi memang sejak berdirinya pondok ini, banyak juga orang yang sakit hati sama saya. Memang kita mesti siap sakit hati. Maka ketika kita sudah siap ini, maka insya Allah orang akan mendapatkan keadilan. Apa kata Nabi? Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zoliman, orang yang zolim, atau mazluman, atau yang terzolimi. Kata sahabat Nabi, kalau menolong orang yang kalau menolong orang yang terzolimi, kami sanggup. Ada orang terzolimi, kami sanggup menolongnya. Tapi kalau menolong orang yang zolim, bagaimana kata sahabat Nabi? Bagaimana kami menolong orang yang zolim? Menolong orang yang zolim, kau angkat tangannya. Dia punya kekuasaan, dia punya tanda tangan, dia punya pedang, dia sudah mengacungkannya, kau tangkap tangannya. Itu tidak bisa dilakukan Ustadz Abdul Somad. Itu hanya bisa dilakukan oleh hakim PT UN. Yang bisa menahan orang yang mau berbuat aniaya, yang berkuasa, yang dicintai orang, yang disukai orang, bisa ditahannya, sehingga orang tidak melakukan kezoliman. Ittaquz zulma, takutlah kamu kepada orang yang teraniaya. Ada seorang raja, berdiri di depan istana. Semuanya sudah ada di rumah dia. Makanan ada, ikan ada, ayam ada, nasi ada, roti ada, semua sudah ada. Raja, kereta kencana ada, semua ada. Tiba-tiba ditengoknya ada orang balik mancing, membawa ikan. Terlintas di pikirannya, enak juga kalau ikan orang ini dimakan. Ternyata manusia ini unik. Kita yang mau makan ikan, menurut kita asal ikan kita makan. Tapi kalau kita sudah berkuasa, yang enak itu bukan ikan yang di dapur, ikan yang di tangan orang itu enak. Dia panggil pengawalnya, ambil ikan itu. Diambil ikan itu, dirampas. Padahal anak istrinya menunggu di rumah. Bumbu sudah siap, mau masak. Pulang suaminya, mana ikan bang? Mana ikan ya? Ikan dirampas raja. Kemana rakyat mengadu? Tak bisa mengadu. Dia hanya sholat sunat 2 rakaat, dia mengadu kepada Allah. Kenapa dia mengadu kepada Allah? Karena waktu itu belum ada PT UN. Kok ada kan dipetunkannya itu. Mengadu dia kepada Allah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba tumbuh bisul di leher raja. Dari mana tumbuh bisul? Rupanya waktu makan ikan tersangkut duri ikan itu. Akhirnya dibawa ke tabib, ke dokter tak juga. Akhirnya dibawa kepada orang soleh. Yang orang soleh ini kasyaf. Kasyaf artinya tersingkap tirai, hijab, sehingga nampaknya apa penyebabnya. Lalu kemudian bertanyalah dia. Ada orang yang kau zolimi. Coba kau ingat-ingat. Setelah diingat-ingatnya, oh iya, baru saya ingat. Ingin betul saya mengambil ikan yang dia bawa waktu lewat di depan istana itu, baru saya ambil. Coba panggil dia. Cari, dapat rumahnya, panggil. Apalah doamu? Doaku waktu sholat sunat itu hanya satu. Ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, tolong tunjukkan kuasamu. Tersangkut duri ikan. Begitulah mudahnya Allah. Padahal Allah kalau mau, jangankan duri ikan, mata kail pancing bisa tersangkut. Tapi Allah mau menunjukkan duri ikan yang dimakan itu pun tersangkut, sehingga mendatangkan penyakit, akhirnya berbisul lehernya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Artinya apa? Betapa Bapak Ibu Hakim yang berada di PT UN ini sudah menyelamatkan berapa banyak orang yang ikannya dirampas. Bukan cuma ikannya, anak bininya dirampas. Itulah pekerjaan dia satu-satunya. Dia tak ada keahlian lain. Dia sekolah dari mulai SMP, SMA, S1 sampai bekerja PNS. Tiba-tiba hanya karena like and dislike, faktor suka dan tak suka, dirampas. Lalu kemudian dia tidak bekerja. Istrinya tak bisa makan, anaknya tak bisa minum susu. Hanya karena, siapa yang menyelamatkan dia? PT UN. Ini yang Ustaz ceritakan ini siapa? Saya sendiri. Cuman saya waktu itu tak lapor ke PT UN. Itulah silap saya tak lapor. Tanggal 11 April 2019 pagi jam segini lah, jam 8 jam 9 saya jumpa dengan Pak Prabowo.
Waktu itu saya bilang di depan dia, hadap-hadapan, di meja begini. Kalau Bapak nanti jadi presiden, adillah Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Dan kalau Bapak duduk nanti, izinkanlah saya tetap berdakwah masuk ke dalam hutan, karena saya memang ustadz kampung dan ustadz hutan. Udah, cukup. Videonya masih ada, tonton di YouTube. Tinggal cari aja di situ. UAS Prabowo, dapat videonya. Tak ada saya mengajak orang, tak ada saya mengiklankan, tak ada saya mengkampanyekan. Hanya itu saja kalimat saya. Tapi efek dari video itu, copot PNS saya. Copot. Dikirimi saya surat 4 kali oleh komite ASN. Padahal kalau mau ditranskrip itu, ucapan saya itu ditranskrip, dibawa ke pengadilan, didatangkan ahli bahasa, cari kalimatnya satu-satu. Nggak ada saya ngajak orang. Nggak ada saya bilang, wahai orang-orang Riau. Nggak ada. Kalau mau. Kenapa Ustaz tak lapor? Itulah karena saya nggak tahu PTUN ini dulu. Nah, jadi maksud saya bagi jamaah yang tahu, ini kan direkam. Yang tahu, jangan mau teraniaya macam saya. Laporlah ke PTUN. Insya Allah hakimnya adil dan amanah. Insya Allah. Jadi kemana lah Ustaz mengadu? Ya ngadu kepada Allah lah. Ya Allah aku teraniaya ya Allah. Dibalas Allah Pak Ustaz? Dibalasnya juga. Masuk penjara rektornya. Dan saya pesankan ke sahabat saya, tolong kau kasih saya info. Nanti kalau dia masuk, aku mau ceramah di dalam, saya bilang. Sama hari Jumat ini juga. Hari Jumat masuk saya ke penjara itu dan saya ceramah di situ. Menceramahi dia di bawah. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, udah 6 tahun. Hidup juga saya. Artinya rezeki tak berpintu. Tapi kan tidak semua orang mengalami nasib yang sama. Banyak orang yang teraniaya karena haknya diambil, maka tak tahu dia mau melapor kemana. Melapornya sulit, susah, kami mesti datang, sementara kami di Indragiri Hilir sana menyeberang lagi 7 jam, naik pompong, naik mobil 7 jam baru sampai ke Pekanbaru. Di Pekanbaru Pak pula nanti kami kalau berangkat pagi mesti nginap, besok pagi uang hotelnya kami tidak punya keluarga. Itu mungkin di daerah lain. Kalau di daerah Riau, di sini cukup mengirimkannya melalui online. PTUN Pekanbaru. Artinya apa? Kemudahan-kemudahan. Yasiru, mudahkan urusan Allah. Yasiru, mudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kamu. Cuman prinsip orang kan sekarang, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Jadi PTUN ini memudahkan segala urusan, orang yang teraniaya ditolong, orang yang jauh bisa langsung dan cepat. Bagaimana secepatnya dia mendapatkan keadilan? Tentu saja Bapak Ibu Hakim yang mulia berhadapan dengan orang-orang yang bermacam ragam, rambut sama hitam, keisi kepala macam-macam. Tentu saja berhadapan dengan orang macam-macam. Orang akan menuntut. Saya mau menuntut Pak Hakim. Yang mulia Hakim, saya menuntut. Apa yang kamu tuntut? Anak saya kemarin melamar jadi angkatan udara, kenapa tidak lulus? Mau jadi angkatan apa dia? AL Pak Hakim, angkatan laut. Iya. Terus apa yang kamu komplain? Kenapa dia tak lulus? Nah ditanya, kenapa dia tak lulus? Karena dia tak pandai berenang. Saya tak terima kata dia. Kenapa terima? Buktinya anak tetangga saya tak bisa terbang, lulus angkatan udara. Kenapa anak saya tak lulus? Jadi memang hakim itu bacaannya, kalau kami ustadz asal baca Quran, baca hadis, baca ijma' ulama, baca qiyas, fikih, usul fikih. Tapi tentang masalah orang angkatan udara tak pandai terbang ini, saya tak dapat itu, di mana referensinya itu. Hakim. Datang satu lagi, lapor. Saya juga mau komplain Pak. Kenapa kamu komplain? Kenapa saya tidak lulus? Apa kekuranganmu? Gigi saya sakit, belulang. Iya, ditanya, kenapa dia tak lulus? Syaratnya mesti gigi berlubang. Tapi kami tentara polisi kan baku tembak, bukan baku gigit, katanya. Nggak ada hubungan sama gigi, kata dia. Di mana letak pasal-pasalnya itu? Belum lagi partai yang bersengketa,
Dua-duanya punya SK, Menhukham, resmi, belum lagi ormas yang bermasalah, sama-sama, belum lagi. Jadi memang banyak sekali. Dan seorang hakim, tetaplah dia manusia, dia punya darah, dia punya jantung, dia punya hati, degupnya sama, berdegup dan berdetak. Degup jantung ini normal. Ada jantung yang tak normal itu disebabkan 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, menghadapi perkara. Tapi kalau dia yakin bahwa yang kuputuskan ini adalah perintah Allah, makanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu mesti kuat. Jadi kalau orang-orang biasa, ya biasa aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, selesai. Tapi hakim, dia mesti hubungannya kuat dengan Allah, karena itulah yang menguatkan hati dia. Makanya hakim tidak boleh memutus perkara dalam keadaan lapar. Bapak kalau tengok saya ceramah berapi-api, itu berarti pagi itu belum sarapan. Kenapa di PT UN ini tenang, santai, soto siap, ditambah lagi dengan lupis, bandrek pula dari Medan. Masya Allah, Ustaz Somad ini bandrek dari Medan, jahenya komposisinya dengan susu, Masya Allah. Sebenarnya dalam hati saya, jauh kali ini dari Medan. Sebelum saya bertanya, Pak Ketua langsung jawab, ini memang bandrek Medan Ustaz, tapi dibuat di Pekanbaru katanya. Begitulah mereka menjaga sebelum ada tuntutan, dijawabnya duluan. Jeli memang hakim-hakim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia dengan Allah itu mesti kuat. Sekuat apapun tarik menarik antara pejabat, antara orang kaya, antara konglomerat, bahwa semua itu kecil, yang besar adalah hubungan dia dengan Allah. Allahu Akbar. Tak ada lagi rasa takut dalam hatinya untuk memutuskan perkara ini, mengetok palu ini. Kata orang, Pak Ustadz, cita-cita anak kita itu udah nampak dari kecil. Iya. Makanya kalau ada bapak ibu yang anaknya kemana-mana bawa martil, itu mungkin jadi hakim PT UN. Kalau lulus, kalau tak lulus jadi tukang. Mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung. Tidak ada profesi yang hina, semuanya halal dan berkah. Tapi katanya memang dari kecil itu udah nampak kemana bakatnya. Kalau Ustaz Somad kecil dulu, saya tanya emak saya, aku dulu kecil macam mana mak? Kau dulu dibuatkan ayah kau meja kecil, menulis saja kerja kau di meja. Betul, sampai sekarang di meja terus. Meja. Pagi menulis buku selama dengan meja. Dan kau dulu, kata mak saya, ini rumah, di samping itu warung, tempat jual minyak, jual warung orang, untuk jual kebutuhan sehari-hari. Kalau kusuruh kau beli minyak, beli gula, belikan dulu minyak, gula, kujemput baru balik. Kenapa? Bercerita sama orang tukang jual minyak itu, sama gula. Saya kalau lagi keluar main di sekolah, pas lagi keluar main-main, nah, saya duduk di pohon kayu, tuh kawan saya itu keliling. Sampai datang guru itu menjemput. Lebih suruh pula orang itu dengar cerita saya daripada cerita guru itu di kelas. Jadi memang ada bakat-bakat anak-anak kita itu. Kita sekolah, orang barat itu hebatnya. Dia menyekolahkan anak itu sesuai dengan tanda tangan anak itu. Bisa ditengoknya, oh psikologi. Dari sifatnya, dari bawaannya, ini cocoknya begini. Jadi ramalan itu sebetulnya, ramalan itu adalah kebiasaan orang yang kira-kira kalau orang kebiasaannya begini, cocoknya begini. Nah, gitu. Itu tidak termasuk perbuatan ramal yang ikut jin, ikut setan. Karena itu melihat kebiasaan. Oh, biasanya orangnya ngomong, komunikasinya terbuka. Nah, ini berarti public speakingnya bagus. Kalau gitu dia cocoknya jadi dosen. Ini cocoknya jadi ini. Jadi bapak yang mulia, ibu hakim ditempatkan Allah. Ini memang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang pertama. Supaya jangan salah jawab. Terus ditanya orang, bapak dulu kok bisa jadi ini? Entah, aku banyak yang aku tes, kebetulan itu yang lulus, ya itu aja lah dulu. Memang Allah sudah mentakdirkan saya. Bagi orang lain mungkin ini berat. Ustaz Somad sendiri pun kemarin waktu ceramah di PT UN, kata dia kalau dia jadi hakim tak sanggup dia. Tapi yang dia tak sanggup itu kami sanggup. Ini. Yang kedua adalah
bahwa Bapak Ibu yang mulia hakim itu tetaplah manusia yang punya keluarga di rumah, punya istri, punya anak. Memang di sini, di pengadilan ini, Bapaklah yang berkuasa, Bapak yang megang palu, Bapak yang memutuskan perkara. Gubernur bisa kalah, presiden bisa kalah, dewan bisa kalah, orang politik bisa kalah, keputusan perda bisa kalah, karena Bapak penguasanya. Tapi di rumah, Bapak tetaplah seorang suami yang bisa saja disuruh istri mengangkat tabung gas 9 kilo, yang bisa saja memboncengkan istri. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan saya ini, oh Ustaz Abdul Somad. Saya Ustadz ini di luar. Tapi kalau saya di rumah, mana tahu nanti kita ketemu di jalan, macam-macam Ustadz di pasar pagi Arengka. Saya lah itu. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, megang tas, bawa istri belanja, beli ikan, beli sayur. Kadang ada juga yang negur, Ustaz Somad ya, mirip saya bilang. Kenapa? Bahwa supaya istri kita itu merasa punya suami. Jangan sampai dia merasa punya hakim, tapi dia punya suami. Bahwa anak kita itu, jangan Bapak Ibu bayangkan mentang-mentang saya ustadz, lalu saya di rumah juga begini. Saya kumpulkan anak, saya panggil istri, ya ayyuhalladzina aman. Tidak begitu. Memang kalau saya lagi ceramah, memang wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tapi ke anak tidak begitu. Sholat ya, Sami sholat ya, nanti bawa jalan. Sholat ya, nanti bawa naik motor, kita keliling-keliling. Tentu dengan bahasanya, dengan bahasa anak, bilisani qaumihi, dengan bahasa anak. Tak juga dia sholat. Saya bentang sajadah, dan saya bentang sajadah, saya ambil Hulk, Spiderman, Batman, Naruto, lalu saya susun, lalu saya panggil dia. Itu makmum sudah siap, saya bilang. Siapa imamnya? Samilah imam. Maju dia jadi imam, semangat kali dia. Wah, rupanya semua udah jadi mu'alaf di belakang. Jadi bahasa anak ini tak sama dengan bahasa orang dewasa, gitu. Jadi kepada anak, tapi kok ke istri tak bisa pula Naruto, tak mempan. Nah itu, jadi ada komunikasi kita. Begitu juga dengan ibu, yang mulia ibu hakim. Memang di PT UN ini ibu lah penguasa. Lebih hebat dari gubernur, lebih hebat dari bupati, lebih hebat dari kepala daerah, lebih hebat dari presiden, dari menteri. Kalau ada orang teraniaya, cukup dengan satu ketukan palu ibu, menang dia melawan siapapun. Karena ibu bergaris lurus menurut hukum. Tapi ketika di rumah, ibu katakan ke suami, Bang, aku ini lebih hebat dari eksekutif, lebih hebat dari legislatif. Tapi di rumah ini, kaulah yang eksklusif. Ada satu yang mau saya ceritakan sama ibu-ibu. Ini nanti kalau tidak mau diupload, boleh diedit. Kalau Tuhan pergi ke laut naik rakit. Kalau khawatir diupload, ini bisa diedit. Kenapa ada suami, maaf cakap, berselingkuh dengan ART, sementara istrinya cantik? Banyak orang komen, dibuat meme. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Lalu komenlah netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Apa kena pelet ya? Ini orang tidak mengerti. Kenapa bisa ada laki-laki yang sehat, jasmani, rohani, kok bisa dia jatuh cinta dengan orang, padahal ini gitar Spanyol, ini pintu gapura kecamatan. Kok bisa dia suka sama ini? Orang heran. Ada sesuatu. Kenapa? Karena kepada istrinya dia tidak punya kekuasaan. Kami laki-laki ini ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin punya superior. Saya ini sebetulnya termasuk juru bicara laki-laki yang teraniaya. Karena kalau perempuan dia bisa dibantu oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Sampai sekarang laki-laki ini belum ada. Bagi saya ini mau diusulkan juga ini ke PT UN. Saking banyaknya laki-laki yang teraniaya. Jadi laki-laki ini ibu, dia ingin suami itu sebagai kepala rumah tangga. Ibu tidak perlu berhenti jadi hakim yang mulia. Cukup ibu katakan ke dia, Bang, aku memang hakim PT UN. Aku memang lebih hebat, aku berkuasa. Tapi di rumah ini,
Jangankan surat rumah ini, jangankan STNK BPKB, nyawaku milikmu bang. Oh, itu dia sudah berada di atas segalanya. Waktu ibu bilang begitu, terbang dia bersama Batman dan Superman. Bang, aku tak pernah salah karena aku hakim. Tapi kalaupun mau dicari-cari kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang. Apa itu? Mencintaimu. Oh gitu ibu-ibu. Memang termosnya sama, galonnya sama, tehnya sama, gulanya sama, toplesnya sama. Tapi beda rasa airnya. Kenapa? Karena yang membuatkannya adalah hakim PT UN. Dibuatkannya, padahal yang membuat asisten di dapur. Dia pura-pura yang bawa nih, kacau-kacaunya sedikit. Diminum sama suaminya. Kata dia, gimana rasanya bang? Masya Allah deh katanya. Beli cicipnya. Kok pahit? Agak pahit ku minum bang. Kok agak pahit? Iya. Kau pahit karena menengok aku. Aku menangis karena manis karena menengok kau. Kata dia. Lalu ibu bilang lah, jangan tengok lama-lama bang. Nanti abang diabetes. Apa maknanya? Bahwa di kantor, di rumah, bukan berarti kita punya kepribadian ganda. Bukan beda. Bahwa kalau sudah lepas dengan Allah, terikat dengan Allah baik, dan dengan keluarga baik, maka di kantor ini juga baik. Saya sebelum kemari tadi, saya pakai batik. Saya tanya dulu istri saya, gimana kau tengok batik? Aku pakai batik ini. Apa kata dia? Belum pernah ku tengok batik ini. Kata dia. Memang baru pertama ini saya pakai. Batik ini mereknya Casio, dikasih orang. Saya pakai. Saya tanya dulu pendapat dia. Sebelum berangkat, aku mau ke PT UN. Doakan supaya dimudahkan Allah. Supaya yang ku sampaikan ini sampai ke hati jamaah. Ini tidak hanya memang ceramahku di PT UN. Tapi ini direkam dan ditonton oleh semua orang. Mudah-mudahan mereka subscribe, like, share, and comment. Artinya apa? Hubungan kita selesai dulu di rumah. Bayangkan kalau di rumah tadi tak selesai. Saya berangkat, anak sedang menangis, kapal perang sedang pecah. Ke sini mungkin ceramahnya tak begini. Marilah kita bersikap adil, marilah masuk neraka. Jamaah pun heran, kenapa ngamuk-ngamuk Ustaz itu tadi? Kenapa? Karena kita juga manusia. Manusia ini punya rasa, perasaan itu kita jaga. Makanya di awal hari itu sudah kita jaga semuanya. Dari mulai bangunnya tepat waktu, sholat kita ke masjid berinteraksi dengan masyarakat, hubungan kita baik, jangan lupa sarapan pagi, di hari libur kita jogging. Apalagi di Pekanbaru ini, Masya Allah, tabarakallah. Beberapa hari ini Pekanbaru ini rasanya seperti di puncak dan seperti di bukit. Seperti kalau di Medan, seperti di Brastagi, Masya Allah. Beberapa hari ini. Sebelum ini seperti di Afrika Utara. Nah, jadi tidak ada alasan. Karena badan juga mesti sehat, jangan sampai sakit. Makanan dijaga dengan baik-baik. Hubungan dengan Allah, maka disitulah pengawasan baik. Ada orang yang bisa melakukan nahi mungkar dengan ceramahnya. Ceramah saya di mana-mana. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Tapi saya kan cuman pakai lisan, cuman pakai cakap, cuman pakai air liur, cuman ngomong. Artinya saya tidak punya kekuatan hukum. Sifat yang saya sampaikan ini tidak mengikat. Dia hanya advice, nasihat. Ya kalau kebetulan dapat hidayah, dia jadi baik. Kalau tidak berubah, dia tidak baik. Tapi kalau keputusan itu adalah keputusan pengadilan, peradilan, PT UN, tidak bisa orang melawan. Nah, kayak kalau ada orang mengatakan, Ustadz, saya mau memperbaiki negeri ini. Gimana caranya menyekolahkan anak ke Mesir? Bapak mau mengirim anak ke Mesir? Iya. Supaya apa? Supaya bisa seperti Ustadz untuk nahi mungkar. Saya bilang, tidak semua yang berangkat ke Mesir itu baliknya jadi ulama. Bisa juga jadi Fir'aun, saya bilang. Karena orang menganggap bahwa nahi mungkar ini hanya dilakukan Ustadz. Salah. Nahi mungkar bisa dilakukan oleh polisi. Maka anak-anak kita yang ditahfiz Quran, yang di pondok pesantren, tamat, masukkan ke polisi. Masukkan ke tentara. Masukkan ke fakultas hukum. SHMH. Ada tes hakim, masukkan dia.
Itu bisa menyelamatkan orang dengan apa? Dengan palunya, dengan pengetahuannya. Bapak hakim tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu pakai sound system, tidak perlu urus izin maulid Nabi Isra Mi'raj. Cukup dengan pengetahuannya memutuskan perkara. Kalau untuk Pekanbaru 60 perkara setahun, kalau di Pulau Jawa bisa 600 perkara dalam setahun sesuai dengan kadar daerah masing-masing. Dan itu sudah bernilai luar biasa. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Unta, bulunya kemerahan, harganya paling mahal. Ada yang lebih hebat lagi ketika orang dapat hidayah. Banyak orang menganggap orang dapat hidayah itu karena ceramah. Padahal tidak. Pak Hakim cukup ngomong 5 kata, bisa orang dapat hidayah. Ada orang berperkara, Bapak tinggal ngomong, Pak, kelihatannya Bapak ini lama nih Pak, bisa 10 tahun ini. Langsung menangis dia, tobat saya Pak, katanya. Langsung. Begitu juga dokter. Orang kalau ustadz yang ngomong, tak percaya. Tapi kalau dokter, tinggal dibisikkannya. Ini kalau saya tengok, nggak sampai hari Jumat selesai nih Pak, katanya. Tobat langsung. Nah, makanya, tidak semua dakwah itu memang ceramah disampaikan ustadz, tapi bahwa dia masuk ke dalam hati orang, maka bisa dilakukan oleh siapapun. Saya cuma ini ingin menjelaskan bahwa dakwah itu tidak hanya dengan ceramah, dengan tausiah. Anak-anak kita perlu untuk menjadi dai, tapi juga dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dia sudah berbuat baik untuk negeri dan bangsa ini, insya Allah. Kenapa Fir'aun merajalela? Karena nggak ada yang berani melarang. Karena tidak ada lembaga yang bisa melarang dia. Kenapa Namrus rajalela sampai 400 tahun? Karena tidak ada yang bisa melarang dia. Tapi kita berdasarkan negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka tidak ada kekuasaan yang absolut. Tidak ada kekuasaan yang absolut. Bahkan presiden sekalipun bisa di-impeachment. Bahkan bisa emosi tidak percaya. Bahwa ada parlemen. Makanya betul kata Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Tidak mungkin umat ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Dan salah satunya yang bisa diberikan kuasa oleh founding father yang mendirikan negara ini, lalu kemudian diatur oleh undang-undang, salah satu yang bisa menahan tangan orang yang zalim, orang berkuasa adalah PT UN. Maka saya pribadi sebagai ustadz, besar harapan saya, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, insya Allah keadilan di dunia ini dia dapatkan di PT UN ini, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kekuatan, ketabahan. Keluarga yang di rumah juga begitu. Wahai istri-istri yang ada di rumah, yang tidak hadir di sini, ketahuilah bahwa suami-suami kalian yang ada di PT UN ini adalah pejuang-pejuang. Makanya kalau lambat-lambat sedikit pulang, maafkanlah mereka. Kalian di rumah sana bahagiakan dia. Kenapa? Karena dia sudah cukup menghadapi berbagai macam problem. Tak sama orang yang berada di PT UN ini dengan kantor-kantor lain. Nah, maka tak bisa disamakan dia. Alah, suami si Anu begitu, suami tak bisa. Kenapa? Karena dia menghadapi berbagai macam orang dengan problematika, dengan problemnya. Nah, belum lagi gangguan-gangguan intimidasi, gangguan zohir dan batin. Maka istri, suami di rumah, jangan sampai tinggal wirid yang 7 ayat. Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi, yang terakhir adalah ujung Al-Baqarah, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, baca habis subuh dijaga Allah sampai maghrib, baca habis maghrib, dijaga sampai subuh. Sama-sama, sebentar itu baca, 3 menit paling. Doa. Kenapa? Karena kita ini manusia, masih ada gangguan zahir dan batin, apalagi di tempat kita ini masih banyak IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Ada orang tak senang, disantetnya, disihirnya, segala macam. Berlindungnya kepada Allah. Karena macam-macam yang dihadapi orang. Kalau itu kuat, insya Allah setelah itu berangkat pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wa'tasamtu billah, la haula wa la quwata illa billah. Tadi saya mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 9.30. Itulah enaknya kita ceramah di PT UN ini, jelas letak jamnya. Sehingga
tahu kita. Ini tak boleh ceramah lama-lama karena orang di pengadilan ini tepat waktu, on time. Silap-silap jadi terdakwa kita. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Selama 1 jam ini tentu saja banyak kata-kata saya yang tidak pada tempatnya, tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada keluarga besar PT UN Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mendoakan kita, mendoakan keluarga besar PT UN, mendoakan saudara kita yang sedang teraniaya di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di berbagai belahan dunia, di Sudan, tentu saja di Gaza, Palestina. Al-hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh keluarga besar PT UN ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara sebagaimana Engkau jadikan kami bersaudara di dunia ini, bersaudara pula kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Berikan keselamatan kepada kami, kepada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana taqabbal minna, terimalah segala amal kami. Wa tub 'alaina, terimalah taubat kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, jauh dari persengketaan, musibah, malapetaka dan bencana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam kajian dan mengikuti kajian kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.